Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 26 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul yaitu Jebakan Batman atau Hidup yang Penuh dengan Bahaya. Jebakan Batman. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa Allah menjanjikan sebuah perlindungan yang sempurna di atas bahaya kehidupan yang ada di sekitar kami, yang bisa terjadi tiba-tiba dan tidak kami duga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jebakan Batman. Jebakan Batman mungkin mengingatkan kita tentang film tentang Robin dan Batman. Saya mencari arti daripada jebakan Batman. Batman sendiri tentu kita menyadari adalah superhero yang ada di film-film dengan segala kemampuan, kehebatannya, kekuatannya yang luar biasa. Namun yang menarik dalam kisah superhero yang namanya Batman ini, rupanya Batman pun punya ketakutan kepada musuh-musuhnya. Ketakutan itu kemudian membuat dia harus menjaga dirinya dari berbagai macam bahaya. Jebakan Batman adalah jebakan-jebakan yang dibuat di tempat tinggal Batman, yaitu guanya, dengan berbagai macam jebakan tatkala musuh mau masuk ke dalam gua Batman menyerbunya. Ada banyak, mungkin senjata, mungkin kemudian tempat yang diinjak bisa jatuh ke bawah, dan di bawah juga sudah banyak jebakan-jebakan lainnya. Kalau kita berbicara tentang jebakan Batman, maka rupanya orang yang dengan segala kemampuan sehebat apapun tetap punya ketakutan-ketakutan sendiri. Batman itu adalah superhero, tapi takut kepada musuhnya. Kalau kita berbicara tentang kenyataan hidup ini, apakah ketakutan itu hanya dimiliki oleh orang-orang biasa, orang-orang miskin? Ketakutan itu dimiliki oleh setiap orang. Bahkan yang menarik kalau kita pelajari, semakin orang punya banyak kelebihan, dia juga semakin banyak ketakutan. Orang-orang kaya nyawanya itu berbahaya. Orang-orang terkenal berpengaruh, banyak dia lovernya, likernya, juga banyak haternya, sehingga dia pun dalam kondisi bahaya. Bahaya daripada orang-orang yang tidak menyukainya. Bagi rakyat bawah, orang-orang biasa, bahayanya karena kemiskinan, karena kekurangan, karena ketidakterbatasan. Namun orang-orang yang di bawah juga bahaya karena kurang perlindungan. Bisa mengalami penindasan, pelecehan, kemudian dilakukan diskriminasi kepada yang bersangkutan. Sahabat seperjalanan, hidup ini penuh dengan bahaya. Dan kita perlu berjuang melindungi diri kita sebagaimana Batman yang sekalipun superhero, dia melindungi dirinya sendiri. Namun sejauh mana kemampuan kita melindungi? Tentunya kita kerjakan bagian kita. Kita menjaga kesehatan, makan yang baik, pola hidup yang baik dalam rangka melindungi diri daripada saudara-saudara sakit penyakit. Tatkala kita berkendaraan dengan memakai kendaraan yang baik, memakai helm, maka itu adalah perlindungan diri. Tatkala kita kemudian berada di rumah, kita meyakinkan dan mempercayai bahwa rumah kita sebelum tidur itu sudah terkunci. Kita berkoordinasi dengan RT, kemudian menciptakan yang namanya penjagaan keamanan, lingkungan keamanan setempat, melalui Satpam, atau melalui Hansip, Pertahanan Sipil, dan segala sesuatunya. Naluri manusia adalah melindungi diri. Naluri manusia adalah meminimalisir agar kita seminimal mungkin diperhadapkan kepada bahaya, kita mampu mengatasinya. Namun, sejauh mana kita bisa melindungi diri? Yang pertama, Allah memberikan janji di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi dikatakan di dalam firman Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kelam di sini bisa gelap, kelam di sini sudah tidak ada jalan, kelam di sini sudah habis akal, cara bagaimana mengatasinya. Dan firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau, sekalipun dalam lembah kekelaman, aku beserta dengan engkau. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, meyakini dan mempercayai tentang kebaikan Allah, meyakini dan mempercayai tentang perlindungan Tuhan yang maha sempurna, meyakini dan mempercayai tidak ada satu jeda waktu Tuhan membiarkan engkau berjalan dalam kesendirian, meyakini dan mempercayai Tuhan yang berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan itu dirumuskan dalam kalimat, di dalam sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah yang melindungi kita dari berbagai macam bahaya dan ancaman. Ada satu keluarga yang terancam karena mengalami teror berkali-kali lewat WhatsApp, bahwa dia akan dihabisi satu keluarga. Sahabat seperjalanan mungkin punya pengalaman yang sama, yaitu ancaman-ancaman yang seperti demikian. Yang saya katakan tadi tentang WhatsApp, ancaman kepada satu keluarga itu akan dihabisi, tidak jelas orangnya siapa. Coba sahabat seperjalanan bayangkan betapa menakutkan. Kita keluar rumah takut, kita di dalam rumah takut, kita jalan kemana-mana penuh dengan ketakutan. Kita tidak mungkin meminta polisi sekalipun kita punya banyak uang atau bodyguard menjaga kehidupan kita selama 24 jam. Sehingga sahabat seperjalanan, ada kondisi ketakutan-ketakutan kita yang di luar batas kemampuan kita, yang di luar kesanggupan kita untuk melindungi diri, untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi anak-anak kita, melindungi juga banyak hal, termasuk harta benda dan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia yang tidak aman, dan sahabat seperjalanan mungkin pernah mengalami peristiwa ancaman-ancaman, bahaya-bahaya yang bisa menyentuh, yang terucapkan oleh orang yang kita kenal atau yang tidak dikenal. Maka firman Tuhan memberikan sebuah janji yang maha sempurna. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab sebab engkau yang besertaku, engkau yang melindungiku, engkau yang menjagaku, engkau yang memeliharaku, dan engkau yang memperhatikan hidupku secara sempurna di dalam seluruh aspek kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Sahabat seperjalanan, bila kita punya waktu untuk berteduh di hadapan Tuhan, di dalam doa kita, tatkala kita mendengar, membaca firman Tuhan pada saat teduh, mari kita yakini bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Tuhan akan melindungi engkau dari segala perkara yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk bahaya sakit penyakit yang hampir kita lewati, yang namanya Omikron dan COVID-19. Sekalipun ada banyak masalah baru yang akan terjadi dalam kehidupan kita, namun pegang janji firman Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan melindungi kita. Dalam lembah kekelaman sekalipun aku tidak pernah takut, sebab Tuhan besertaku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami meyakini tentang perlindungan Tuhan di atas segala ancaman bahaya yang bisa terjadi dalam kehidupan kami, dan kami mengimani hal ini sepenuh-penuhnya. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Tidak perlu membuat jebakan Batman. Tuhan melindungimu dan jaga dirimu baik-baik. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.